Halo, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dengan saya Putra Lama Forex di sini. Selamat pagi. Selamat hari Kamis 19 September. Seperti biasa saya chatting pagi hari. Ya, kita chatting dulu, terus habis ini saya mau ke tempat fitness, saya mau angkat-angkat. Saya lagi program nurunin berat badan teman-teman, dan sudah 2 bulan ini saya turun 10 kilo karena kemarin udah terlalu gemuk ya, karena saya tidak jarang bergerak, pekerjaan saya tidak selalu bergerak. Rutinitas saya itu pagi bangun, baca buku, ngopi sambil lihat tanaman, ikan, lalu charting. Habis charting sudah. Jadi kegiatan saya itu mentok sampai jam 10 atau 11 teman-teman. Habis charting sudah selesai dan saya melakukan hal yang menurut orang lain tidak penting. Jadi jarang gerak ya, jadi gemuk. Jadi saya memutuskan untuk sedikit mengisi waktu ke tempat fitness. Oke. Saya mau membahas berapa sih pendapatan saya nanti atau pendapatan teman-teman jika nanti tahun depan teman-teman hanya mengikuti rekomendasi atau mengikuti sinyal yang saya berikan dalam setahun, berapa pendapatannya. Nanti saya akan jelaskan, dan biar itu membuka pikiran teman-teman, membuka mindset teman-teman, dan bisa merubah gaya atau cara berpikir teman-teman ke depannya untuk trading. Karena di sini saya itu tujuannya jangka panjang, tujuan saya jangka panjang, dan tujuan saya untuk membuat industri trading teman-teman itu tradingnya dengan benar, nggak asal-asalan, tidak mempunyai mindset ingin cepat kaya lagi, tidak mempunyai mindset ingin merubah uang 1 juta menjadi 10 juta, 10 juta menjadi 100 juta. Itu tidak mungkin teman-teman. Oke, ya mau sampai kiamat ya nggak mungkin itu teman. Kalau teman-teman mungkin tuh ya, kalau ada yang mungkin itu ya cuman sekali seumur hidup. Jadi teman-teman harus sadar diri dulu, teman-teman harus tahu dulu skill teman-teman seberapa. Jadi kalau teman-teman sudah sadar mempunyai skill segitu, jadi teman-teman mendapatkan hasil yang segitu, itu teman-teman harus bersyukur, setidaknya harus menerima. Setidaknya teman-teman tidak kehilangan uangnya di market gitu. Kecuali teman-teman kalau emang sudah benar-benar paham dengan market, sudah tradingnya sudah lancar, sudah tahu probabilitasnya, nah itu teman-teman mau meningkatkan pendapatannya teman-teman itu mudah. Tapi itu kan nanti teman-teman, proses teman-teman harus belajar dulu, harus tahu dulu, baru nanti bisa sampai ke fase yang mendapatkan uangnya lebih cepat gitu. Ya, kita sekarang mulai dulu. Kita ada setup yang loss lagi dan ada setup yang profit. Jadi kita cek dulu. Saya udah lihat di 28 pair belum ada area baru lagi, tapi area-area pantau kita kemarin itu sekarang sudah valid. Kita mulai dari yang atas dulu. Kita kemarin ada area yang sudah kita entry di Euro USD. Nah, semalam Euro USD kemungkinan ada news teman-teman. Nah, kemarin dia langsung naik, terus sekarang turun pagi ini tadi, turun ke area kita dan terkena stop loss pagi ini. Ya,
sayang sekali. Tapi ya biarin, ini kita keterangan stop loss, jadi kita ada tambah stop loss di bulan ini. USD kita stop loss, jadi aman. Di GBUSD kita profit teman-teman, kita profit di GBUSD. Teman-teman bisa lihat video saya kemarin seperti apa setupnya. Nah ini masuk kemarin, kita masih running di waktu pagi kemarin, kita setting ini masih running, belum TP1. Setelah semalam dia masuk ke TP2, masuk ke TP saya, target TP saya. Kalau teman-teman ambil TP1 dapat, TP2 dapat, TP3 dapat, mau TP4 TP5 juga dapat ini teman-teman ya. Oke, lalu di AUD USD turun marketnya, tidak sampai ke area buy kita, tapi oke, ini masih valid, areanya masih di dalamnya masih ada EMA 200 nya, jadi saya masih pertahankan. Ini saya akan pertahankan teman-teman maksimal sampai besok pagi. Dari besok pagi saya lihat saat ini lagi ini seperti apa, perlu di cancel atau nanti dalam perjalanan hari ini terkena masuk ke area saya lalu kena profit, atau sebaliknya masuk ke area saya langsung kena stop loss. Saya tunggu tetap besok pagi gitu ya. Lalu di Euro CAD teman-teman, Euro CAD ini kemarin ada area pantau, sekarang ini sudah valid, jadi saya mau ambil area ini. Saya ambil areanya ya. Jadi nanti saya akan bahas tuh risiko-risiko yang teman-teman nanti akan hadapi dulu di kedepannya. Saya tidak mau ngomongkan hasilnya seperti apa. Kalau hasil saya sih sudah paham, pasti akan profit, tapi saya akan memberikan risikonya dulu secara berlahan. Kemungkinan kalau teman-teman sudah mengikuti perjalanan trading saya, teman-teman harusnya sudah ngerti kasus-kasus nanti yang akan kita hadapi. Kita akan menghadapi loss, kasus seperti ini itu kan banyak di teman-teman trading. Nanti kita harus menyamakan pikiran dulu nanti di sana. Oke. 3 kurangi 7 berarti 3, 4, 5, 6, 7, 6 berarti 46. Oke ya, ini area kita di ya, ini area kita di Euro CAD. Lalu GBP CAD ini juga sudah valid teman-teman areanya, jadi saya mau ambil area ini. Ini tanggal 19. Kurangi 7 berarti ini 1 ya. Ya, ini ada kita di GBP CAD tab. Next, kemudian ada area pantau di AUD CAD. Ya, ini udah keluar sedikit teman-teman, kemungkinan juga akan di cancel besok, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan, berarti kita ambil dulu aja. Ini keluarnya juga masih sedikit, ini kita ambil dulu aja karena kita tidak pernah tahu pergerakan market itu seperti apa, volatilitas pergerakan market itu seperti apa, kita tidak pernah tahu. Jadi yang sesuai rule kita hajar, mau nanti endingnya cancel atau gimana itu urusan belakang, itu di luar kendali kita ya kan teman. Jadi kendalikan apa yang bisa teman kendalikan. Ini 17. Ya, ini ada kita di AUD CAD.
Ini sih kemungkinan bisa di cancel besok, tapi ya kembali lagi itu bukan kendali kita. Market itu tidak bisa kita kendalikan. Ya, selesai. Berarti ini kita ada area di AUD CAD, GBP CAD, Euro CAD, dan masih ada di AUD USD. GBP USD kita profit dan Euro USD kita loss. Jadi bulan ini teman-teman, bulan ini total kit saya ada entry itu 7. Ada 7 setup yang sudah close di bulan ini, di bulan September. Ada 6 kali loss dan 1 kali profit. 6 kali loss dan 1 profit, jadi total loss saya adalah 12% karena saya meresikukan 2% teman-teman. 12% loss saya, dan dengan profit 1 di GBP USD ini saya sudah menurunkan loss saya menjadi 8% karena di GBP USD saya ini profit. Kamar saya loss 2%, meresikukan 2%, kalau profit saya di TP2 jadi saya mendapatkan 4%, dan di bulan ini saya sudah turun lossnya dari 12% menjadi 8% teman-teman. Saya minus 8% di bulan ini, tapi bulan ini masih belum berakhir, jadi aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Proses dalam perjalanan trading itu kita akan mendapatkan loss, kerugian, keuntungan, kerugian dan keuntungan, tapi dengan money management dan probabilitas strategi trading yang baik pasti nanti kita akan profit teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di, kalau ingin tahu berapa pendapatan atau penghasilan saya tiap bulan dan tiap tahunnya, itu sangat bervariasi, tidak mungkin sama. Ini Agustus kemarin saya 8%, Juli 4%, terus Oktober 14, Desember Juni loss 4%, Mei break even point, April 24%, Maret break even point, Februari 4%, Januari 16%, Desember tahun 2023 14%, November 8%. Nah, kalau kita lihat kembali ke Agustus, kita lihat kan ini sudah setahun teman-teman. Jadi setahun dari saya sharing charting dari Agustus sampai ke Agustus. Terus kita mau ambil lagi hasil kita setahun dari Januari 2024 nanti sampai ke Desember atau Januari 2025 sebelum kita selesai membagikan sinyal untuk teman-teman. Untuk itu, jadi teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa tahu jadi pendapatan setahun seperti apa. Dan dalam perjalanan teman-teman bisa tahu tiap tahun saya akan mendapatkan pendapatan reward itu, keuntungan itu sangat berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat lagi di peta lama, teman-teman bisa hitung-hitung sendiri di sana. Pendapatan di trading itu sangat berbeda teman-teman. Itu sama dengan pendapatan di bisnis konvensional. Jadi tiap bulan itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, dan juga ada bulan tertentu yang kita bisa mendapatkan bulan loss, kerugian. Dan jika Agustus 2023 kemarin saya mendapatkan 96% teman-teman, dari Agustus 2023 sampai Agustus kemarin saya mendapatkan 96%, mendekati 100% saya untung 100% dari balance saya. Itu sangat wow, keren kan teman-teman. Itu karena saya merisikokan 2% teman-teman. Jadi saran saya besok teman-teman mengambil risiko 1% dulu. Nah, dalam setahun berarti kan kalau merisikokan 1% dalam setahun di Agustus 2023 sampai Agustus 2024 kemarin, kita akan mendapatkan 48%. Dan apakah angka itu bisa terus seperti itu, fix seperti itu? Saya bilang tidak teman-teman. Bisa tahun ini 48%, bisa tahun besok kita mendapatkan 70%, atau bisa mendapatkan lebih rendah 30%. Dari kita menyimpulkan itu rata-rata. Jadi teman-teman bisa cek di sini rata-rata dari awal 2019 sampai akhir di 2024 besok itu teman-teman bisa cek berapa hasilnya hasil tradingan saya. Jadi
kita lihat rata-rata berapa. Jadi kita ambil rata-rata terkecil aja teman-teman. Jadi biar mindset kita itu tidak terlalu menghayal ke atas gitu loh teman. Nah tujuan saya kan kalau kita tunggu lihat yang paling kecil dulu. Jadi kalau kita besok mendapatkan lebih besar itu kan alhamdulillah gitu teman-teman. Kita sudah berpikir kalau rata-rata segini lah, kita ambil rata-rata tiap tahun itu 40% atau 30% itu kan baik, tapi kemungkinan bisa naik, bisa turun, itu fleksibel, tidak akan fix, tapi probabilitasnya akan profit gitu aja teman. Nah kisaran 40 up itu bisa. Lalu apakah itu worth it banget teman-teman? Kemarin saya sudah share angka data yang saya sudah cek. Nah, teman-teman bisa baca lagi di sini untuk merubah mindset teman-teman, ya kan? Ada rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan perusahaan besar di Indonesia yang bervariasi. Pendapatan di bisnis perusahaan-perusahaan besar pun itu sangat bervariasi, teman-teman. Nanti ini teman-teman comparekan dengan trading, teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan hal yang sama gitu, teman-teman. Ke perusahaan besar di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada sektor industri, kondisi ekonomi, serta kebijakan masing-masing perusahaan. Namun sebagai gambaran umum seperti ini, teman-teman bisa baca. Jadi mereka pun juga tidak tahu pendapatannya itu akan seperti apa. Jadi kita juga tidak tahu. Semua tergantung di market, ya kan? Kita industri, kondisi ekonomi, serta kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan perusahaan besar di Indonesia dapat berkisar antara 5% hingga 15% tergantung pada kondisi ekonomi nasional dan global serta sektor yang digeluti. Nah, jadi kan emang kembali lagi teman-teman. Teman-teman bisa cek di Google atau di mana, tanya di mana. Sekarang juga ada AI kan. Teman-teman bisa tanya kalau teman-teman. Kalau enggak teman-teman tuh kalau punya kerabat atau teman yang mempunyai bisnis yang besar atau yang bisnisnya sudah mapan, coba teman-teman tanya keuntungannya berapa persen itu darimu, biar mindset teman-teman tuh bener gitu loh. Nah jadi di perusahaan besar di Indonesia pun itu tidak menentu. Karena kenapa ya? Karena mereka itu kembali lagi tergantung dengan beberapa faktor, kondisi ekonomi nasional seperti apa, kembali ke market, karena market itu yang membuat kita bisa untung atau rugi. Jadi kan kita juga tidak bisa mengendalikan market ya kan teman-teman, gitu. Sama di bisnis UMKM juga, untuk UMKM usaha mikro, kecil dan menengah juga sama, teman-teman bisa bahas rata-rata terus gitu, karena ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia kan ya rata-rata segitu teman-teman. Jadi secara umum pertumbuhan pendapatan tahunan UMKM di Indonesia bisa bersekitar antara 5% hingga 20%, tergantung pada sektor lokasi dan seberapa baik mereka memanfaatkan teknologi dan tren pasar, ya kan? Sebenarnya kan sama, cuman bahasanya aja teman-teman. Kalau trading kan tren, market, pasar, ya apa bedanya gitu teman-teman? Apa bedanya dengan kita trading gitu? Trading juga seperti itu, trading juga kita tidak bisa menentukan hal yang sama terus-menerus. Kenapa? Ya karena kita semua ditentukan oleh pasar, oleh market gitu. Jadi kita tahu, tapi kita setidaknya menangnya itu kita tahu, hasilnya itu sudah ada gitu loh. Rata-rata segini. Nah, teman-teman bisa berpikir di sini. Nah, di bisnis, di perusahaan sekelas sektor keuangan sekelas BCA, Mandiri, BRI, BNI, atau sektor retail sekelas Indofood, Unilever, Gudang Garam, sektor energi sekelas Adaro, Antam, atau sektor teknologi telekomunikasi sekelas Telkom, Indosat, itu aja mencatat pertumbuhan atau profit mereka atau keuntungan mereka itu aja hanya berkisar antara 5% hingga 15% teman-teman. 20% aja tidak gitu loh teman-teman. 20% itu perusahaan besar tuh teman-teman. Lah apa daya kita gitu loh. Apa daya kita gitu. Kalau kita di trading, kita lihat aja kita mendapatkan 5% aja itu tiap bulan gitu loh.
bukan tiap bulan, 5% aja bisa kita dapatkan pada bulan, dan setahun kita sudah bisa mendapatkan lebih dari 2%. Apakah itu menurut teman-teman kecil? Teman-teman bisa dipikirkan lagi. Itu kan sangat besar teman-teman. Kita di trading mendapatkan 2%, 20% tiap tahun, itu sangat besar sekali. Berarti tiap bulan itu kita mendapatkan berapa persen kalau teman-teman bagi 12 gitu loh, bagi 12 bulan. Nah, sedangkan saya sendiri di tradingan, saya jarang tiap tahun mendapatkan 20% teman-teman. Saya minimal tuh 40 ke atas persen. Saya bisa mendapatkan 40, 50, 60, 70, bahkan di tahun Agustus sampai Agustus ini saya mendapatkan 90% dengan risiko saya 2% gitu teman. Jadi benerin dulu mesinnya teman. Dan di sektor UMKM aja, pertumbuhan UMKM itu aja 5% hingga 20% tiap tahun gitu loh. Nah, kalau teman-teman itu mendapatkan teman-teman itu 5 sampai 20 itu sangat itu loh teman, sangat sangat besar loh. Itu setahun gitu loh, setahun mendapatkan 5%. Nah, kita mendapatkan lebih dari 5%, kita mendapatkan setahun 20%, berarti kan, atau itu kan berarti kita bisa mendapatkan 5% itu bisa waktu bulan tertentu teman. Ini bulan Agustus saya dapat 8%, Juli saya mendapatkan 4%, ya kan, Juni ini 14%, November di bulan kemarin saya dapat banyak yang mana ya. Nah, di bulan April saya itu mendapatkan 24% dalam sebulan teman. Dalam sebulan saya mendapatkan 24%. Bukankah itu sangat menarik sekali? Bukankah itu sangat oke, ya kan? Kalau teman-teman perbandingan di bisnis yang tadi di luaran saya yang ini itu mendapatkan 20% itu bisa dalam setahun, bahkan jarang sekali, ya kan. Tapi apakah itu bisa kita lihat dari angka ini aja? Ya tidak. Kita harus mencari probabilitas, karena setelah itu saya juga mendapatkan break-even point, setelah itu saya juga loss, dan bulan ini teman-teman tahu sendiri, bulan ini saya masih loss 8%, ya kan. Ada loss beruntun, loss banyak sekali lossnya. Teman-teman harus paham itu dulu. Jadi resikonya seperti itu teman-teman. Teman-teman harus tahu resikonya dulu, tapi teman-teman sudah tahu jelas pendapatannya itu berapa. Jadi kalau teman-teman setahun itu mendapatkan 20%, itu sangat bagus sekali. Kembali lagi ke skill teman-teman. Kalau teman-teman skillnya sudah memadai, ya bisa mendapatkan lebih banyak, itu lebih normal gitu loh. Kalau skillnya masih biasa, yang penting kan teman-teman tuh profit dulu, nggak usah tidak bangkrut gitu loh, tidak margin call gitu kan teman-teman. Nah, itu buat perbandingan aja teman-teman. Itu buat perbandingan, buat berpikir teman-teman mindset yang benar. Jadi kalau di luaran sana bisnis trading itu bisa membuat cepat kaya atau apa, itu bullshit teman-teman. Ya perusahaan gede aja nalarnya itu aja pendapatan segini, mereka susah payah membangun perusahaan gitu teman-teman. Apalagi kita di trading kan kita harus berpikir yang masuk akal gitu teman-teman. Gitu. Jadi poinnya, pendapatan kita di trading besok yang akan saya bagikan ke teman-teman dalam setahun akan bisa mencapai 40% ke atas. Itu tergantung nanti risiko teman-teman 1% atau 2%. Nah, patokannya teman-teman trading itu tiap tahun sudah mendapatkan 2%, itu sudah bagus banget. Kenapa ya? Karena di data perusahaan-perusahaan besar saja tidak sampai segitu teman-teman. Itu harus bersyukur sekali. Nah, biar teman-teman puas nanti hasilnya gede, ya teman-teman tuh nabung mulai sekarang. Mau nabung kayak mau apa, kayak kumpulkan uang dulu yang cukup biar kerasa gitu teman-teman. Nah, tapi ya itu kembali lagi di hitung-hitungan teman-teman ya teman-teman. Gitu. Jadi tujuan saya seperti itu teman-teman, biar baik dulu mindsetnya. Udah tahu sekarang pendapatan nanti yang saya share ke trading besok tahun depan, saya share trading, sudah tahu pendapatan setahunnya berapa. Dan nanti teman-teman tinggal ikutin saya aja, lalu nikmatin saja hasilnya dalam setahun itu buat teman-teman sendiri. Jadi percaya dengan saya aja teman-teman. Besok tahun depan ikutin saya saja, nurut saja, konsisten ikutin saya, nanti dalam setahun ya sudah
teman-teman mau lihat hasilnya seperti apa, kalau mau berterima kasih tahun depan aja biar teman-teman bisa menikmati hasilnya juga. Oke, segitu dulu teman-teman, kita lanjut besok lagi, kita kembali lagi, dan teman-teman bisa siapkan dari sekarang. Yang mau bergabung silahkan komentar juga nggak apa-apa, nanti saya kumpulkan satu persatu, nanti kita update lagi harus seperti apa, dan teman-teman juga bisa sudah siapkan dulu, ancang-ancang dulu modalnya biar oke, ya kan. Dan sampai situ dulu teman-teman, udah 25 menit ini. Terima kasih teman-teman, dan bye-bye.